Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultan Nika Manat dari Fakultas Teknik Elektro Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada hari ini saya bersama dengan Ibu Nina Ibu Nina. Beliau seorang guru di di Lab School Kaizen. di Lab School Kaizen. Selama Ya, sudah berapa lama? sudah hampir 15 tahun, alhamdulillah. Dan topik yang saya ingin wawancarai pada hari ini adalah tentang Pancasila, lebih tepatnya tentang pengaplikasian atau penerapan dari nilai-nilai Pancasila tersebut ke kehidupan orang-orang setiap hari. Jadi Bu Nina, saya mau Ya, nanya baik. pertama tentang penerapan Pancasila. Pertama misalnya kayak dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dia contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Baik. Baik, sebelumnya mungkin saya juga say hello dulu buat teman-teman. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di sini ya, menemani tugasnya Uta di sini. Semoga bisa memberikan manfaat. Kita sharing, ngobrol di sini ya. Baik, pertanyaannya cukup bagus sekali. Bagaimana pengaplikasian ataupun penerapan makna atau nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita mulai dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sejauh yang saya tahu ya, terutama saya yang memang alhamdulillah sudah 15 tahun ini berkecimpung di dunia pendidikan, bahwa Pancasila itu sangat relevan sekali ya dengan konsep kita sebagai seorang muslim, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah berbicara ya tentang konsep tauhid, atau kalau dalam Pancasila yaitu konsep ketuhanan yang Maha Esa. Di dunia pendidikan seperti hanya dalam aktivitas keseharian kita di sekolah, salah satunya implementasi dari Pancasila itu dengan melaksanakan salah satunya upacara bendera ya, secara umumnya itu bicara nasionalismenya gitu kan, untuk memupuk rasa nasionalisme dan patriotisme di antara peserta didik. Salah satunya kita selalu rutin tiap hari Senin melaksanakan upacara bendera. Kemudian khusus untuk aplikasi sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, kebetulan saya sekolahnya sekolah IT gitu kan. Jadi kita memang nasional tapi berbasis Islam juga gitu. Nah, salah satunya adalah dengan melaksanakan sholat wajib maupun sunnah secara berjamaah gitu kan. Jadi kita kemudian opening misalkan setelah contoh hari Senin pasca upacara selesai, kita ada lagi sebelum KBM itu selalu kita ada tadarus bersama. Itu aplikasi kita dari pengamalan nilai Pancasila sila pertama dalam keseharian di sekolah. Salah satunya tadi Mas Uta, kita selalu terbiasa melaksanakan ibadah secara rutin berjamaah tepat waktu gitu. Terus tadarus Al-Quran. Nah, mungkin kalau secara umumnya kita pun dalam pengamalan sila pertama itu kita juga di sini ada namanya konsep bertoleransi juga untuk lingkungan di sekitar gitu. Karena kalau di mayoritas di sekolah kan udah pasti muslim semua. Nah, bicara sila ke-1 di lingkungan masyarakat, tempat tinggal peserta didik dan kita, ya saya sendiri itu kan ada heterogen. Pasti tidak semuanya muslim. Nah, di situ kita mengusung konsep toleransi. Jadi kita senantiasa menghormati kebebasan antar umat beragama seperti itu. Oke. Lalu bagaimana dengan sila keduanya? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sama gitu ya. Ketika pemerintah mencanangkan sekarang itu budaya literasi kalau kita dihubungkan. Nah, di sila kemanusiaan yang adil dan beradab itu bagaimana kita selaku pendidik menumbuhkan dalam diri peserta didik itu adalah pribadi yang beradab. Nah, pribadi yang beradab itu salah satunya kita coba tempuh lewat jalan bagaimana menumbuhkan budaya literasi atau membaca. Nah, dengan membaca itu sendiri banyak sekali manfaatnya, diantaranya peserta didik itu bisa lebih mandiri, bisa lebih disiplin, kemudian otomatis wawasannya juga meningkat gitu kan.
Terus juga bagaimana kita membangun rasa kemanusiaan dan kepedulian. Nah, di antara sesama teman. Makanya begitupun kepedulian itu kita bangun dengan lingkungan di sekitar sekolah, di lingkungan keluarganya sendiri, begitupun di lingkungan masyarakat. Pokoknya apapun yang kita lihat, sesuatu yang janggal kita lihat, kita selalu menekankan, memberikan pesan kepada anak-anak, lakukan sebuah kebaikan itu sekecil apapun. Perubahan itu, karena perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri, dan dari lingkungan terkecil, gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi kita sebagai makhluk sosial kan. Betul. Sudah pastinya kita tidak bisa hidup sendiri gitu. Tidak bisa hidup sendiri. Ada pasti saatnya ketemu orang, pasti harus ketemu orang, membutuhkan. Pokoknya kita satu sama lain saling membutuhkan, saling melengkapi. Benar. Nah, untuk persatuan Indonesia itu dia dalam, apalagi dalam sekolah, masyarakat, itu seperti apa kalau pendapat Ibu Nina? Iya, baik. Untuk sila yang ketiga berarti ya, persatuan Indonesia. Nah, kalau kita melihat konsep dari Pancasila itu sendiri, bahwa dilambangkan dengan pohon beringin kan. Nah, pohon beringin itu kan merupakan suatu simbol kekuatan, kekuatan kebersamaan, keagungan, dan sebuah simbol kekeluargaan gitu kan. Nah, sama aplikasinya di sekolah pun kami tadi dengan kebersamaan, dengan semangat gotong royong, sesuatu yang berat itu menjadi ringan. Kemudian dengan kekuatan kebersamaan itu, sesuatu yang tadinya mungkin selain berat ataupun merasa tidak mungkin dilakukan, tidak mungkin diselesaikan, menjadi sesuatu yang mungkin dan bisa selesai on time, tepat waktu, dengan semangat, dengan kebersamaan itu. Dan memang saling berhubungan gitu. Kalau saya lihat makna ini luar biasa pokoknya Pancasila ini. Sangat saling berkesinambungan, berhubungan dari sila ke-1, ke-2, dan ke-3, begitupun ke-4 dan ke-5. Luar biasa, keren banget. Karena memang sudah jati diri manusia seperti itu ya. Tuh, sebagaimana amanat para perumus kan, Insinyur Soekarno gitu kan, bahwa Pancasila itu lahir dari prakarsa beliau, pencetus pertama itu kan, sampai akhirnya dari pidato pertama beliau itu tercetuslah konsep Pancasila sebagai dasar negara. Dan akhirnya mendapatkan legalitas ataupun pengakuan ataupun disahkan secara resminya itu kan tanggal 1 Juni 1945. Gitu. Dan akhirnya sejak saat itu resmi bahwa setiap tanggal 1 Juni itu menjadi hari lahirnya Pancasila, atau kita kenal dengan kesaktian Pancasila. Nah, ini sebenarnya hari-hari besar nasional ini saat ini kalau saya amati ini sebenarnya sudah mulai agak berkurang, Mas Uta. Jadi maksudnya perhatian dari pemerintah itu sendiri sebetulnya hanya sebatas tertera di kalender. Tapi maksudnya aplikasi himbauan secara nasional ke seluruh halayak secara langsung itu sesuai berjalannya waktu itu agak mulai berkurang, agak mulai kendor atau menurun. Nah, kalau zaman saya dulu sekolah, ketika masuk, terutama masuk sekolah kalau nggak salah dari SMP ya, dari SMP, SMA sampai perguruan tinggi, ketika kita masuk itu sebelum KBM itu, kalau sekarang pun mungkin masih ada ya, ada masa orientasi siswa baru. Ada. Nah, itu biasanya ada khusus satu minggu khusus, itu isinya khusus untuk pendalaman materi Pancasila. Gitu. Jadi maksudnya kita itu betul-betul satu minggu itu digembleng dengan para instruktur di bidangnya, termasuk mungkin juga para panitia kakak senior waktu itu ya. Apalagi guru PKN. Nah, jadi maksudnya betul-betul kita dikenalkan. Termasuk di situ ada satu materi tentang bela negara. Nah, kalau dulu kan zaman saya namanya, kalau sekarang kan namanya PKN ya. Kalau dulu tuh kalau nggak salah namanya tuh ada PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, makanya ini mungkin PR generasi muda bisa untuk bagaimana kembali membangkitkan lagi semangat Pancasila itu, seperti itu. Nah,
Dalam hal seperti itu, menurut Bu Nina, Ya. bagaimana cara menanggulanginya atau membuat para generasi penerus menjadi ya semangat Pancasila tadi itu? Oh iya, baik. Ini memang sebuah pekerjaan yang perlu sinergitas dari semua elemen, dari semua pihak, terutama pemerintah sebagai pemangku keputusan, sebagai pemegang otoritas pertama di Iya. lingkungan sikapnya negara Indonesia ini, ya harus bersinergi. Jadi mungkin lewat peraturan pemerintah yang sudah dibuat, kita kembali lagi kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen itu. Ayo kita sama-sama aplikasikan kembali nilai-nilai itu, terutama untuk start awal di lingkungan pendidikan, Oh. ya gitu. Maksudnya kalau start awal di dunia pendidikan itu kan nanti insya Allah akan sinerginya itu akan meluas gitu kan. Iya, Nah, berawal dari generasi penerus itu iya, ya. Oh gitu iya, langsung. dah. Gitu. Iya, seperti itu. Mudah-mudahan Iya. dengan kembali lagi dari pemerintah menggelorakan kembali semangat back to Pancasila, back to undang-undang, nilai-nilai itu senantiasa mewarnai, malah menjadi karakter dari para generasi muda Indonesia saat ini dan yang akan datang. Iya, bisa jadi ya. Iya. Oke. Lalu bagaimana kalau sila keempat? Sila Dalam hal keempat. apalagi itu dalam hal musyawarah. Nah, itu Musyawarah. keren banget. Tuh. Iya. Kan sila keempat itu bunyinya kerakyatan yang dipimpin Dipimpin oleh oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu sudah keren banget ya. Setahu saya konsep musyawarah untuk mufakat itu kalau kita melihat kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu sudah keren banget. Bagaimana Rasulullah itu dalam keseharian menjadi teladan terutama dalam mengambil sebuah kebijakan atau keputusan. Apalagi kita misalnya di sekolah aja ya. Betul. Pengalaman saya itu musyawarah itu misalnya kayak voting lah, voting gitulah. Iya, Itu pemilihan apa ya? Kayak gitu-gitu aja masih agak ribet. Masih. betul. Kalau di Nah. sekolah contohnya kan pemilihan ketua OSIS, Iya. SMPK gitu Iya. kan. Nah, Heeh. itu juga sebetulnya ya kalau saat ini sih kalau di sekolah sih alhamdulillah masih berjalan. Iya. Suara terbanyak musyawarah untuk mufakat selalu kita ambil dalam setiap kita mengambil sebuah keputusan. Kembali lagi menggaungkan bahwa segala keputusan, terutama keputusan-keputusan besar itu ya harusnya ya dimulai dari musyawarah untuk mufakat, duduk bareng, mencari sebuah kebulatan gitu kan. Dan ketika kebulatan itu sudah ada, ya semua pihak harus berlapang dada untuk menerima dan melaksanakan hasil mufakat tadi gitu. Iya. Jangan akhirnya ini mah pendapat ini Langsung salah, beda lagi. gitu terus bikin tandingan gitu kan. Nah, Iya. itu yang kita lihat realitasnya. Yaitu PR kita bersama lah. Jadi agak ribet ya. Oke. Nah, sekarang sila yang kelima. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dalam keadaan sekarang ini ya kalau dihilangkan masa-masa misalnya masalah pandemi, masalah misalnya kayak keadaan normal-normal gitu. Iya, sebelum pandemi. Ya, itu bagaimana keadilan sosial bagi seluruh masyarakat ini? Ya, sepertinya belum terrealisasi dengan baik, gitu kan? Karena masih banyak juga ketimpangan ataupun ketidaksesuaian sebuah konsep keadilan itu dengan realitas di masyarakat saat ini. Seperti itu sih, Mas Uta. Iya. Nah, dalam hal seperti itu, bagaimana kalau pendapat Bu Nina tentang cara merubah sikap orang seperti yang kayak gitu, kayak egois gitu? Ya, itu Supaya sadar gitu. Ya, itu kembali dari pribadinya masing-masing sih. Saya yakin setiap orang sudah paham, sudah tahu juga bagaimana konsep dari Pancasila. Apalagi kalau kita bicara sebagai seorang Muslim juga bagaimana agama, Al-Quran, As-Sunnah, termasuk juga contoh dari Rasulullah, bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil, bagaimana menjadi pribadi yang jujur, yang amanah, gitu kan. Jadi sebetulnya Pancasila dan undang-undang itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari keyakinan yang luar biasa dari pribadi itu
sendirinya, Individu. iya Oh. dari individunya gitu. Dan ini berhubungan sekali dengan faktor tauhid atau keimanan dari personil pribadi itu sendiri. Kalau faktor imannya atau sebut saja pengamalan sila pertamanya sudah luar biasa dalam diri seorang individu itu, maka otomatis itu akan memberikan warna, dan otomatis sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima pun sudah terangkum. Terus menerus gitu Iya, langsung dan ya? itu sudah Mengalir konsisten, semua. iya, sudah berkesinambungan. Manakala sila pertamanya sudah betul-betul ditegakkan, diyakini dan dilaksanakan Iya. oleh individunya dulu, gitu. Di samping nanti mungkin ada penguatan dari pemerintah lewat gerakan-gerakan, misalkan kembali menggiatkan lagi pendidikan di sekolah, Iya. terutama tentang pengenalan Pancasila. Kemudian tentang misalkan pendidikan bela negara, tentang kepedulian terhadap kesatuan dan kesatuan NKRI gitu. Nah, itu akan lebih kuat lagi. Dan tentunya harapan aplikasi di masyarakat insya Allah akan terwujud. Amin. Nah, Iya. Semoga semua baik lagi, tidak ada rasa egois gitu pada masing-masing orang, supaya berpikir terbuka lah. ya, terhadap- open mind ya, Iya. open mind betul. Yang pentingnya itu segala hal pasti akan perlu atau harus menuju kepada kebaikan kan ya. Tuh, pokoknya semua tindakan kita itu sebetulnya ya harus tadi kan dalam makna pengamalan Pancasila itu mengutamakan lebih dulu kepentingan umum, kepentingan bersama dulu. Iya. Nah, baru kepentingan pribadi. Pribadi. Jadi kepentingan bersama itu mutlak di atas kepentingan pribadi. Gitu. Iya. Oke. Dari semua itu memang seseorang dalam hal kehidupannya sehari-hari pasti tidak akan luput dari apa yang telah dijelaskan dalam Pancasila. Apalagi malah sebelum Pancasila ada, hal-hal yang dipelajari oleh orang tersebut pasti sudah jalanin dalam kehidupan sehari-hari. Cuma dianya saja tidak sadar. Oke. Dan pastikan dari Pancasila itu urutan Pancasila sudah ditentukan, mana yang dari penting dulu sampai ke sila kelima tersebut. Baiklah, itu dia wawancara bersama Bu Nina. Iya, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Baik, sama-sama Mas Uta, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi untuk sharing dengan tema yang lain lagi ya. Iya. Terima kasih, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.